Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM 12340600124 dari kelas Humas 1C. Video ini dibuat dan ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Haji Cecep Suryana, MSI. Saya akan membahas 5 soal, yaitu nomor 8, nomor 16, nomor 29, nomor 41, dan nomor 47. Yang pertama, nomor 8, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Artinya, komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Pernyataan tersebut kurang tepat, karena komunikasi diadik adalah komunikasi antar pribadi yang berlangsung antara dua orang, yakni seorang adalah komunikator yang menyampaikan pesan dan seorang lagi komunikan yang menerima pesan. Oleh karena itu, pelaku komunikasinya dua orang, maka dialog yang terjadi berlangsung secara intens. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 16. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut juga sebagai interaksi. Komunikasi disebut sebagai interaksi karena melibatkan pertukaran informasi atau pesan antara dua pihak atau lebih. Proses ini mencakup penyampaian pesan, pemahaman, dan respon antara individu atau kelompok. Dalam prosesnya tersebut, dapat muncul suatu reaksi yang diberikan komunikan karena suatu aksi yang telah disampaikan oleh komunikator atau disebut juga dengan timbal balik. Istilah interaksi mencerminkan sifat saling ketergantungan dalam komunikasi, di mana pesan yang dikirim oleh satu pihak mempengaruhi pihak lain dan sebaliknya. Sehingga istilah interaksi ini disebut juga sebagai komunikasi karena melibatkan dua pihak maupun lebih karena adanya sebab akibat. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 29. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Nah, dalam komunikasi, kedua jenis gangguan ini sering terjadi dan terkadang sulit untuk dihindari. Akibatnya, proses komunikasi berjalan tidak efektif. Menurut Hafidz Syangara, dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi 2016, gangguan teknis adalah gangguan pada alat komunikasi yang digunakan, sehingga informasi yang ditransmisi lewat alat komunikasi tersebut mengalami kerusakan. Contoh gangguan teknis dalam komunikasi yaitu gangguan stasiun televisi, radio, gangguan sinyal internet, serta kerusakan telepon yang mengakibatkan suara menjadi terputus-putus atau bising. Gangguan teknis dalam komunikasi adalah gangguan pada alat atau media komunikasi. Gangguan semantik merupakan gangguan yang terjadi karena kesalahan penggunaan bahasa. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 41. Kemampuan manusia berbahasa yang membedakannya dengan hewan yang merupakan akibat perkembangan otak manusia. Beberapa peneliti, termasuk ahli bahasa Charles Hockett, berpendapat bahwa bahasa manusia dan komunikasi hewan sangat berbeda, sehingga prinsip yang mendasarinya tidak berhubungan. Manusia mengatur kehidupannya dengan bahasa, sedangkan hewan juga punya caranya sendiri dalam mengatur kehidupannya, terutama dalam berkomunikasi. Dari komunikasi yang disampaikan, baik manusia ataupun hewan, akan dapat menangkap keinginan antar sesama manusia maupun hewan. Bahasa hewan adalah bentuk komunikasi hewan dan manusia yang menunjukkan kemiripan dengan bahasa manusia. Hewan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai tanda, seperti suara dan gerakan. Kemampuan manusia berbahasa yang membedakannya dari hewan, sebagian besar disebabkan oleh perkembangan otak manusia, terutama bagian otak yang disebut korteks otak. Korteks otak besar memungkinkan manusia untuk memiliki kemampuan kompleks dalam memahami, menggunakan, dan menciptakan bahasa. Ini melibatkan
pemrosesan informasi, pemahaman makna, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih abstrak dan fleksibel dibandingkan dengan hewan. Yang terakhir, nomor 47, semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Jawabannya benar, karena komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tidak memerlukan kata-kata dalam penyampaiannya. Perubahan ukuran pupil mata yang meningkat seiring dengan meningkatnya minat seseorang terhadap suatu objek atau situasi merupakan contoh dari komunikasi nonverbal. Ekspresi mata merupakan elemen penting dalam bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal. Tatapan mata dapat mengungkapkan banyak hal, termasuk emosi, ketertarikan, atau fokus perhatian seseorang tanpa melibatkan kata-kata. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.